ada paksaan kan, tidak ada ya. Jadi maka dari itu kita berterima kasih atas kedatangan panggilan ya, menyempatkan waktu ini di sela-sela pelajaran ya, maksudnya sudah tidak jam pelajarannya karena Anda tetap mampu meluangkan waktunya untuk ketemu dengan saya. Seperti itu. Sebelumnya ini tadi pelajarannya apa? Bahasa Indonesia. Pelajarannya apa? Materi itu. Ada kendala nggak di pelajaran bahasa Indonesia? Nah, ada ya. Oke, mungkin kesulitan apa tidak dengan pelajaran bahasa Indonesia? Tidak. Pelajaran suka favoritnya IPS terkait bab apa mas yang kamu sukai terkait ini suka sejarahnya ya, suka historis. Kalau sekarang bisa dinamakan itu dari pegangan tersebut adalah menjadi sejarah bagi bangsa Indonesia gitu kan. Untuk besarnya di dalam pembelajarannya otomatis kalau kamu suka itu terkendala terkait tugas aman dikerjakan tidak semua. Nah ini oke, tentunya yaitu kita sudah dapat topiknya dan saya ajak kesini ini sudah tahu tujuannya apa, terus kegiatan yang kita kali ini apa, betul nggak betul ya. Baik, tentunya perkenalkan Mas Desa kelas 8 ya, kelas 8. Perkenalkan, nama saya Arif Rahman Istiawan. Di sini saya sebagai mahasiswa PPL dari Universitas PGRI Madiun. Oh ya, di sini saya berkesempatan bertemu dengan Anda ini pada kegiatan konseling individu. Jadi pada dasarnya konseling individu ini saya ingin menjelaskan lebih dahulu. Konseling individu yaitu untuk mengentaskan apabila konseling memiliki masalah, terus mungkin menyelesaikan permasalahan yang ada dengan konseling, dan apapun yang menjadi pemberat oleh konseling kita selesaikan bersama. Seperti itu. Dan mungkin Anda bertanya-tanya, itu siapa? Saya itu siapa kan gitu kan ya. Saya di sini sebagai guru dan bisa disebut dengan konselor, dan Anda itu namanya konseling. Maksudnya itu konseling untuk siswa. Dan permasalahan apa yang kita ungkap pada hari ini, pada kesempatan kali ini kan seperti itu. Dan di sini saya mungkin mendapat data tadi yang sudah disebutkan, ya kan? Seperti ada beberapa tugas yang tidak diselesaikan, ada tugas yang tidak dikumpulkan, betul seperti itu. Nah, dari Anda sendiri ya tadi yang bilang. Nah, di sini panjenengan bisa mengungkapkan apa saja terkait permasalahan yang ada pada diri Anda, diri Mas Desa terkait pembelajaran di sekolah, misal ataupun lingkungan sosial, teman sekelas dan sebagainya, itu diceritakan tidak? Seperti itu ya. Dan tujuannya sudah jelas, itu pengentasan masalah, dan saya jadi sebagai konselor itu menjembatani permasalahan yang mungkin terjadi pada diri Mas Desa. Nah, mungkin ada teman dekat Mas Desa yang biasa diajak ngobrol, biasa diajak omong gitu kan. Nah, ini tempatkan saya di situ tidak, tapi saya lebih mungkin belajar lebih dahulu daripada pengunjungan, jadi saya bisa setidaknya mengurangi beban
mulai depan dan dapat menjadikan teman diskusi dengan kan mau saya kan tetap ini ketika lulus terus berlanjut ke SMA atau SMK ya kan nanti sesuai dengan keinginan mahasiswa ini mau kan, itu harapan. Setelah itu sebelumnya izinkan saya untuk menyampaikan terlebih dahulu. Jadi proses kayak gini itu ada asesnya, ada pembatasnya, ada aturannya juga. Jadi yang saya sampaikan seperti ini yang sudah sampaikan itu ada asas rahasia. Di mana penyampaian dari konsepsi terhadap kontrol akan dijaga kerahasiaan. Tidak ada teman ya. Mengunduh itu dulu ya, tidak apa-apa dalam masjid. Nah, jadi di mana saya ulang lagi, di mana asas kerahasiaan ini apa yang dikatakan oleh konsen itu akan dijaga kerahasiaan dalam hal apapun itu kalau tidak menyangkut mungkin permasalahan dengan itu akan saya jaga. Tidak akan saya keluarkan kalau tidak ada alasan yang tepat. Sampai di sini dapat dipahami ya? Bisa ya. Sebelumnya pernah menjalani proses pandemi seperti ini? Sudah. Waktu itu kayak apa? Masuk tidak dapat. Nah, menurut Mas Isa, gerbang ini dibuat untuk jalan akses masuk atau tidak? Ya, dan pasti selain ada gerbang itu ada pagar, ya kan? Nah, kalau tidak lewat gerbang, bisa lewat mana? Ya, istilahnya lewat di sekitar sekolah. Kita sekolah. Tidak tertutup. Tidak tertutup. Oh, yang dari ujung sana ya? Iya. Ada di samping SD itu ada. Iya. Jadi di situ dapat menjadikan celah Mas Desa untuk akses masuk. Seperti itu ya. Intinya di situ. Nah, tanpa diketahui itu tujuannya. Itu tujuannya. Nah, ini kan sudah jelas harapannya kan mau masuk sekolah. Itu sudah bagus. Tapi kan yang salah di sini apa? Menurut Mas Desa caranya seperti apa yang salah? Kita lewat gerbang. Itu salah apa betul? Salah. Nah, kalau sudah tahu kesalahannya, seharusnya bagaimana? Menurut Mas Desa sendiri, seharusnya bagaimana? Tidak mengulangi tidak mengulangi hal yang sama. Nah, ketika gini dulu. Permasalahannya ketika Mas Desa ini kalau bisa lewat gerbang itu tidak lewat gerbang itu karena berpikiran mungkin kalau lewat gerbang bisa dimarahi terus lagi sebelumnya belum dijelaskan kok bisa dimarahi kok ada catatan kurang baik ini karena biasanya ada kuliah di gerbang kalau lebih dari 27 ya terus dalam nama di sini konteksnya berapa? Karena lebih dari pukul 7 jadi ada catatan khusus gitu kan. Nah, dapat saya simpulkan Mas Desa ini datang sekolah lebih dari pukul 7 ya, betul? Nah, spesifiknya pukul berapa? Jadi 15. Oke. Masuknya jam berapa aturan masuk? Jam 7 tepat ya. Jam tepat. Nah, ini kan udah keluar berapa ya? 15 menit. Ya kan? Nah, oke. Itu hal pertama atau sebelumnya sudah pernah terlambat? Sebelumnya sudah terlambat. Apa? Ya, belum kesiangan. Lagi rumah. Nah, ini masih saya. Sebenarnya permasalahannya tidak di terlambatnya. Ya, terlambat ini kan
Mungkin penyebab terlambatnya itu kan belum dijelaskan. Jadinya apa terlambat? Keterlambatan ini sebenarnya sudah pernah terulang dan kedua kalinya yang kemarin sampai mengalami proses pencernaan kedua kalinya ya, kedua kalinya. Dan selanjutnya permasalahannya hingga 15 menit yang terlambat itu karena menurut pengalamannya penyebabnya apa? Mungkin di kendaraan karena kendaraan. Saya dijelaskan kenapa? Teman-teman yang menyebutnya. Oh, nah, sama-sama terlambatnya. Rumahnya masih sama? Belum. Yang menyebut rumahnya mana? Sama belum. Belum. Satu desa. Keterlambatan ini terjadi karena menurut teman. Jadi ini yang salah dengan temannya. Salah dua-duanya. Jadi gentle ya, maksudnya sama-sama fair ya, bodoh-bodoh. Salah ya salah, oke ya. Keputusan itu kan yang membuat, maksudnya membuat itu bisa jadi salah, bisa jadi benar. Itu kan kita sendiri. Maksudnya berangkat dari rumah itu udah tahu lo telat. Sehingga iklan bahwa ada 15 menit. Nggak ada ya, 10 menit. Oke. Jadi berangkat dari rumah kan sudah jelas oh kita telat. Ya, sudah jelas kan, sudah menyadari. Ya, ini nanti telat, pasti telat, pasti terlambat. Usaha jenengan saya apresiasi. Pengen masuk tapi tidak ada problem. Jadi itu kan, pengennya kan itu. Oke, saya akui. Tapi alangkah ini itu seperti apa? Mulai akhirnya problem juga kan. Jadi lebih baik ketahuan gitu. Agak ketahuan sih aman. Ketahuan kan akhirnya nggak aman. Nah, sing bener gitu. Garisnya. Ya. Oh, menerima konsekuensinya. Lebih keren ya, keren ya. Saya menyebutnya gitu. Soalnya mungkin ya cowoknya juga cowok. Saya menyebutnya seandainya kita buat kesalahan itu wajar. Karena apa? Kita tahapnya belajar kan gitu. Nah, penyelesaian yang benar itu seperti apa? Dari itu yang harus kita mungkin dimaknai. Oh, gini itu benar. Oh, gini itu salah. Oh, kita harus begini gitu. Harus perkembangan masyarakat seperti kita mampu membuat kita itu lebih baik lagi. Pertama benar-benar konsepnya pengen masuk tapi pengen mana-mana ini langsung masuk ke sekolah, iya kan? Langsung masuk kelas dan sebagainya tanpa ada panggilan, tanpa ada omong-omongan gitu. Kan itu mungkin proses pendewasaan. Kalau boleh tahu usianya berapa? 14 tahun. Usia 14 tahun ini hal yang paling menurut saya yang paling mungkin ada momen kasih kado orang atau apa belum pernah misal minta motor dituruti lah itu kayak gitu. Masa belum 14 tahun sudah sama. Keinginanmu apa tapi keturutan itu. Nah, ya. Jadi pernah merasakan hal yang membuat seperti saya ini, oh saya semangat karena saya mau dibelikan handphone, ya satu itu namanya gitu. Ada syarat khusus untuk mendapatkan itu, kira-kira. Jadi untuk mendapatkan sesuatu itu ada yang harus dilalui. Sekarang saya mau menanyakan tanya
tambal coba. Oh keren itu ya. Keren itu. Ada saudara juga di sini. Ada. Di bagian apa kalau tahu? Di bagian Oh, analisis tempat ya. Jadi survei pertama untuk dilakukannya penambangan itu kan harus dilakukan itu dulu ya survei. Tahu gajinya berapa? belum. Wah, banyak. 2 digit ya jelas. Puluhan juta, wis gitu ya. Pengenmu seperti itu? Pengen mewujudkannya enggak? Seperti halnya HP tadi. HP diwujudkan rajin belajar, mungkin bantu-bantu orang tua, ya. Untuk mewujudkan cita-cita penambang batu bara, ya. Itu gimana? Sama aja. Banyak belajar Ya, terus kemudian jadi kemudian terus ada lagi kira apa? Itu kan yang harus dicapai, itu harus dilalui gitu ya. Yang menjadi problem untuk melaksanakan itu apa? Saya keberatan Pak. Saya keberatan Pak mengulang tugas karena ini. Ya itu keberatannya apa? cuma satu masalah itu. Iya seperti apa? Kita bisa melakukan sebenarnya cuma kalau dengan rasa malas. Kalah dengan terus nah malas itu dispesifikkan. Misal saya itu pernah Pak di ini saya bisa gitu. Iya. Tapi nah itu coba dijelaskan sesuai dengan pengalaman hidup pasti saya ini seperti apa? Itu nggak pernah tak terkang, tak terjemahin. Maksudnya orang mengatakan kamu pintar, tapi kamu malas gitu kan? Nah ini timbal balik maksudnya beda gitu. Misalnya kamu pintar, kamu rajin harusnya gitu kan? Nah ini penyebabnya apa? Mungkin karena lingkungan sosial. Lingkungan sosial bisa dispesifikkan lingkungan sosial seperti apa yang membuat dengan mungkin malas terus rasa-rasa nah itu karena yang pertama sudah diri saya sendiri. dari diri saya sendiri. Iya. Oke, seperti apa? Seperti apa? Kalau terlanjur enak dengan suatu kan itu malas untuk Contohnya hiburan, rebahan, rebahan enak enggak? Nyawa ya, semager. Itu apa ya mas? Fenomena itu fenomena anak-anak sekarang generasi Z ya, maksudnya generasi itu ya apalagi dengan smartphone. apalagi ada smartphone. Timbulnya apa malas ya? Timbulnya malas. Terus itu dari diri saya, dari dirimu sendiri ya tadi saya bilang dengan dirimu sendiri. Terus yang dari sosial apa? Dari lingkungan. Lingkungan. Sorry, ini saya potong sebentar. Yang pertama lingkungan yang mendominasi jenengan itu keluarga. Ya kan? Yang waktunya lebih banyak dihabiskan kan di lingkungan keluarga. Ya kan? Nah, itu seperti apa? Di dalam lingkup keluarga mendukung atau seperti apa? Menurutnya? Mungkin kadang-kadang pendapat saya dengan orang tua berbeda. Biasa. Iya. Jadi kalau di rumah lebih saya tidak tetap. Saya keluar sama teman, nantinya lepas sama suka terus. Dan rumah dalam rumah tidak nyaman keluar. Jadi dari dirinya sendiri tidak memahami ya. Satu malah karena ini saya kan tarik dari lingkungan sosial. Mau nggak mau kita kan manusia. Mau nggak mau udah kita paksa karena ya cuma seperti ini kita membutuhkan orang lain. Terutama orang yang paling dekat kita ya. Kita mau banyak ke situ karena cita-citanya besar. Ya kan cita-citanya besar. Nah ini pertama cari betul konsepnya bagus. Usia dini ya kan usianya masih tempatkan tapi sudah tidak motivasi untuk sana mungkin motivasi yang didapatkan itu kan dari keluarga
ini menjadi problem bagi saya udah tinggi karena di dalam sedikit saya dulu sudah punya keinginan yang tinggi dan dunia kerja karena berbagai macam instansi dan saya diharapkan tidak jauh dari apa yang kita inginkan, tidak egois, tidak jauh dari apa yang kita inginkan. Bagi saya banyak dari waktu tiga aspek ini dari dirinya ini sudah aman kan ya, sudah bisa mengungkapkan saya malas, saya harus bikin kata ini lah jelas kan, apa yang sebagainya. Ini kan selanjutnya sosial. Jadi tadi katakan sedikit ya, katakan sedikit dia nyaman kalau ada rasa tidak nyaman di rumah, betul. Ini kita boleh tahu penyebab tidak nyamannya itu seperti apa sehingga dengan memutuskan untuk saya ngomongnya nyaman tidak aman, nyaman di teman ya seperti apa? Karena kakak saya juga berusaha disamakan dengan kakak saya bekerja untuk kakak saya itu mungkin kurang beda pendapat, beda pola pikir, Ya, hanya tidak setuju, ya. hanya dimarahi. Jadi menurut Mas Reza karena pola didik ya, pola didiknya disamakan. Ya. Untuk kakaknya ini sekarang di angka berapa usia? Dari 30 sampai 10 sama yang masih kuliah tuh. Jadi cowok-cowoknya cowok tiga cowok semua. Oh, tiga cowok semua. Yang satu masih kuliah, yang satu sudah berkeluarga, yang terakhir kamu. Jadi menurut jenengan ini disamakan populasinya. Yang jenengan tahu ketika mengasuh kakak jenengan seperti apa? karena kakak saya sendiri itu rajin, rajinnya itu jadi spesifikan seperti apa? dia nggak mau seperti saya Ya malas ya. ya. Nah, ini kita sudah tahu lah. Masalah sebenarnya malas kan. Balik lagi ke diri, balik ke dirimu sendiri. Sebelumnya di rumah sekarang sama siapa? Yang lainnya di mana? Iya di mana? Di Poltek Madiun. Jurusannya apa kan? Kurang tahu. Semester berapa? Oh baru setahun ya jadi ya. SMA-nya dulu di mana? SMK 1 Madiun. Ya. Jadi saya nyebutnya gini, faktor dari diri sendiri yang sosial ketika doa, ya. Menunjukkan saya kan ke situ ya, rasanya ya. Tiga aspek ini sudah terpenuhi. Dan ini sangat penting. Jadi ini sudah paham, keluarga, mungkin kamu lebih menyikapinya tidak sama pikirnya ya. Ini hal apa yang membuat pemikiran berbeda itu persoalan apa aja yang membuat berbeda? jam lain terutama main saya itu kalau main karena temannya juga kurang banyak tidak main juga jadi kita beda dengan saya kalau bosan sedikit itu sudah pengen keluar dari pemain dan kalau saya tidak baik-baik semua jadi saya tetap Ceritain apa? Ini ceritakan. ya
random masuk malam itu ya. iya lewat ya Apalagi usia-usia ini usia ya ini tuh saya menyebutnya menata karir usia-usia 14 sampai nanti lulus SMA itu benar-benar disiapkan. Kenapa? Itu nanti akan menjadikan finishnya kita itu ya harapan kita kan lulus kan, tapi kan dari pembelajaran itu dapat ambil ya bisa tadi menyesuaikan dengan lingkungan ya kan, dengan teman-teman merasa nyaman bisa bercerita kan gitu loh. Harapan kita kan yang mulai seperti itu, tapi mau nggak mau ya pasti ada problem di situ. Gimana ini ya kan, ya tidak teman ya. Saya dengan kakak yang ibunya orang tua masih terus saya dapat garisnya biasanya perhatian itu penuh ke dirimu sama kakakmu yang masih kuliah ya, dan kamu beranggapan cara mendidik berbeda. iya pas kurang panas kan ya, ya ini zaman yang itu zaman satu tinggi paham ya maksudnya kamu mungkin tapi kok enggak gitu ujian dulu dengan ya pasti begitu. Saya menyebutnya itu zaman sekarang itu tahu strawberry ini generasi kalau sekarang namanya generasi Z gitu ya. Nah, strawberry ini seandainya dia diumbar ditinggal gosok tapi nak pentah kejut jadi itu pas gitu. Makanya itu pas ini emang ritmenya ini seperti itu. Makanya monggo silakan ada ruang BK. Ketika saya masih dari sini silakan bijak. Monggo kan. Benar, kamu udah bisa menyebutkan saya itu betul. Meskipun random kan, tapi kan plong kan. Poinnya di situ. Ya, nanti ini saya juga ini dilanjut jadi mungkin penyelesaian model itu cara menangani menyikapinya mungkin dia ya zaman dia biasa juga biasa dia ada ini ya ada ruang untuk ngomong maksudnya hal apa gitu untuk mengutarakan pendapat gitu pernah ketika ya kita saya merasa sudah melakukan yang diinginkan melakukan sholat iya saya gimana saya tiduran di kasur itu kayak salah tidak bisa lihat saya diem gitu istilahnya ada bantahnya seperti apa yang dengan utarakan itu seperti apa contohnya aja kayaknya dirasakan ketika dirimu tidur gitu nah, itu tuh hanya perasaanmu yang membuat orang tua nggak terima tidur itu orang tua nggak terima nah itu hanya perasaanmu atau orang tuamu sudah ke kamu atau ngomong sesuatu ke kamu perasaanmu aja itu juga ngomong juga seperti apa nah kecilnya aja deh maksudnya nggak usah dari sekolah iya kan masih malas-malasnya iya mikir apa iya tapi dari dirimu sendiri itu bener-bener pengen istirahat ya iya bukan malas ya bukan ya beda ya kalau malas kan udah terlanjur gitu kan terus kadang mainan hampir terus akhirnya malas gitu kan tapi ini pengen istirahat pernah mau komunikasi itu sama orang misalnya
misalnya seringnya sama berikutnya yang oh dengan gitu kan. Oh di komunikasi diam juga solusi sih, tapi gini, dikasih konsekuensi waktu, misalnya dia nanti dulu setengah jam atau iya sebentar dulu masih ini gitu, pernah terus gimana biasanya belum setengah jam belum waktu yang bicarakan sudah gitu lagi. Tapi menurut jenengan itu suatu solusi mengomunikasikan. Solusi ya, diam kan nggak tahu gitu, orang-orang nggak tahu. Nah, coba dengan cara itu bisa meredam emosi kita, yang misalnya seperti itu ya, kita menyadari aja, relasinya sudah berbeda. Kita menyadari itu keren, kita menyadari itu keren, jadi kita bisa menyikapi gitu. Saya harus gini aja deh. Yang penting apa? Pertama, tetap orang tua kita, tetap orang tua kita. Sinyalnya, ya wah, kebutuhan minta kebutuhan juga ada orang, ya kan? Seperti itu, maka jenengan bisa memposisikan diri lah, paling enggak kan gitu. Masih butuh bio kan gitu kan. Oke, dan yang terakhir itu dengan kalau misalkan seperti itu gimana? Gimana? Ibadahnya gimana? ada urusan dari ini ya, dari agama ya, udah bagus kan itu kan, tinggal membaca supaya ya paling enggak ini mas, paling urusan jenengan kita sudah memasuki balik, nanti maksudnya di rumah saya nanti berproses sampai jadinya dewasa awal akhir dan setelah itu kan masuk ke ini tahapnya nomor sholatnya pernah ada yang apa belum apa asar ini asar ini habis ini sholat ini bersama saya juga ini asar ya itu apa terus yang lainnya maghrib bisa aman semua ya mau main tinggalkan kan belum berangkat aku dulu juga gitu kalau kita sudah salah itu tapi duit rasa go lah artinya kan itu hidup itu salah ya kan konsepnya udah dari dirimu mungkin males ya udah dirubah lah ya dirubah terus itu komunikasi atau mending dia ya kan kalau ada waktunya dikomunikasikan kalau nggak ada dia begitu yang penting nggak meledak gitu loh dan terus yang ketiga ibadah sudah lancar dan karena dari muter ibadah bagus mungkin doa bagus ini kepribadimu juga bagus kan tidak punya rasa aku sayang sholat gitu kan. Nah, ini rasa malas ini nanti ini sendiri, terus sendiri. Itu ya mas ya. Oke, kita kembali ke awal tadi masalahnya mungkin jarang menyelesaikan ya, itu karena malas. Ya. Sesuai dengan apa yang kita bahas tadi ya. Malas itu ya itu menjadi ngomongnya gimana mas kalau dari sekarang dia ngomong mah nggak bisa ya. Apa nyapu itu bukan kok ngakonnya, bukan menyuruh maksudnya. Aku kan juga bisa, tapi nggak tahu caranya saya juga belum menemukan. Tapi dengan cara metode spill ya seperti itu. Itu rakyat dan sebagainya kita sadar sendiri. Kalau kata menyuruh itu langsung dibahas malas. Ya, saya setuju. Kalau sendiri saya setuju. Karena apa generasinya dulu ya
Jangan dulu banyak jadi kan ya sudah lulus gitu loh. Kalau sekarang kan enggak. Kalau sekarang banyak karena ada teknologi, mungkin karena pertemanan, ya kan. Terus cara menyelesaikan permasalahan nomor itu kita fokus di sini ya. Kalau udah sosial sudah ya, sosial aman, sudah clear ya. Maksudnya untuk bagaimana menyikapinya seperti itu. Terus rasa malas ini dari dirimu sendiri Mungkin biasanya misalnya cara kasih saya malas itu masih dimana sekolah itu biasa rajin itu ada jadi pak sendiri ya akhirnya misalnya harus kita kan cowok ya. Terus ada lagi selain itu selama ini cuma kita ini belum jadi motivasi ya dia itu sih jelas membagikan jadi kembali lagi jadi capek diraih ya kemudian bingung ya kira-kira gitu ya ini para juga ini kerjakan ini dan sebagainya dan ini dikonsep mengasih kita ya terkait tugas nggak bisa jadi ini kerjaan ini habis marah tuh berarti hanya tugasnya sebagai siapa apa lagi menurut ya harus menurut ya iya bukan ya sebenarnya ya gitu ya iya kalau asli mah gitu ya mungkin sudah punya konsep yang baik tertanam dari diri sendiri misalnya gimana saya punya namanya kalau saya menyebutkan saya jadi dulu juga menuliskan nulis ini kan kalau ini saya menuliskan kalau dengan mungkin masih ini ya masih tak kenalkan dulu. Nah caramu punya motivasi terhadap diri sendiri itu ada di pikiran atau kamu cantum ada di coba ya coba itu tapi kan konsepnya dari dirimu sendiri kan bukan saya yang mengharuskan kan coba di mungkin kamu punya not sendiri kamu punya BA paling atas nah itu siapa nah itu taruh di situ ya itu setidaknya kita tuh udah lupa loh kita udah lupa ya nanti pengennya gini saya mau gini gitu kan itu pas lali itu nggak lagi baca lagi kan ingat lah ini jadikan untuk proyek tadi jalan masih panjang tugas kalau bisa kemudian dari obrolan kita kurang lebih setengah jam kan nggak kerasa ya sudah setengah jam ini lebih nah itu bisa memotivasi dengan mengerjakan inspirasi dan lebih baik lagi ke depannya bisa nggak? Bisa saya banyak juga kamu motivasi dirimu sendiri dan diri sendiri sebagai orang tua nanti juga depannya sendiri kalau kamu jadi orang ya saya masalah enaknya kamu dewi dengan apa yang guru ya semua negara asli masuk kayak muridku kayak pernah baca omongan kayak pernah lompat bahkan dan sebagainya itu hanya ceritanya itu pasti kamu lupa gitu tapi lah momennya nggak tahu pas lompatnya saya nggak tahu kayak seperti ini ya kalau bisa diingat sampai nanti kamu sukses ya alhamdulillah kalau enggak ya saya cuma bisa mendoakan ya kan nggak bisa mungkin memberikan ya motivasi lah motivasi buat membangun rasa percaya diri nah ini bisa saya yakin itu udah menjadi orang mungkin tapi malas kamu udah berpikir seperti itu kan tidak salah tapi kan ini kan pemecahannya itu seperti itu ya oke jadi saya dari sini ada yang ditanyakan ada yang diungkapkan lagi jadi belum saya memasangnya oke saya pengennya kamu dapat
pengennya seperti itu. Saya konsep diri saya ya. Mungkin suatu solusi caranya gimana? Saya sudah sadar itu. Ya kan gitu tadi kan, saya sadar itu. Tapi coba dicatat, coba itu mungkin bisa mengubah. Tapi ini saya ulangi lagi, bukan ini sekarang saja, kemudian ada tugas yang dikerjakan, diselesaikan. Yang penting apa, kita nggak nyari masalah. Ya. Nah, tugas lancar, pembelajaran ngomong ini aman nggak? Cari aman aja, ya kan? Cari aman, nyaman, pelajaran nanti masuk. Kayak tadi, KUPS. Masuknya nanti kapan mas? Ke geografi, kayaknya ke Bali bener jadi nyambung, cocok. Itu sudah. Jadi saya simpulkan benar yang sudah ungkapkan lagi, kalau rasa malas itu ada pada dirinya dan cara menyelesaikan sudah paham ya. Sama saya sudah paham, kemudian cara ya jadi saya tambahkan coba dicatat, gitu ya. Dan motivasi apa? Dan bagi orang tua, guru, mungkin ibadah dan lingkungan kita, yaitu yang membuat kita nanti berkembang, gitu ya. Kasih orang seperti itu, dan semoga pertemuan kita saja ada manfaatnya, hiburan kita saja ada manfaatnya. Terima kasih ya sudah menyempatkan waktunya untuk datang ke sini bertemu saya, dan harapan saya itu tidak yang pertama kali dan terakhir. Setelah ini monggo ketemu di mana Pak, langsung saja nggak, itu ya kita ya. Terus saya ulangi lagi, saya tekankan adanya unsur kerahasiaan. Kalau kita itu akses yang sudah kami tanamkan dari diri kami, kita itu adanya akses kerahasiaan. Dan ini yang mengetahui hanya pihak-pihak tertentu yang membutuhkan data ini. Ketika tidak, yaitu hanya bermuara di diri saya sendiri, yang kita bahas di pertemuan yang akan datang. Terus ya, kalau tidak ada yang ditanyakan, maka saya tutup. Tidak kata dari saya konseling hari ini, saya minta maaf. Semoga ya kembali lagi ini buat pemotivasi dengan semua tanya-tanya yang terima kasih, selamat sampai rumah dan coba membangun hubungan bersama. Terima kasih.